Ini suasana di Danau Galilea. Kita bisa membuang roti ke udara. Serpian-serpian roti yang kita pecah-pecahkan itu akan langsung disambar oleh burung-burung camar. Burung-burung ini nampaknya sudah sangat akrab dengan peserta tour, karena setiap kali peserta berlayar di Danau Galilea selalu diajak untuk membuang atau melempar serpian-serpian roti ke udara, dan itu langsung disambar. Dan di atas kapal juga kita, atau perahu, tepatnya perahu, kita bisa menikmati suasana sukacita sambil bermau merry ria. Juga menyanyikan secara bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah dari Danau Galilea, rencana kami akan melanjutkan perjalanan ke Kapernaum, sebuah kota kecil yang ada di pesisir pantai Danau Galilea. Tempat ini diberi nama Kampung Yesus, The Town of Jesus, karena tempat ini dijadikan pusat pelayanan Tuhan Yesus dan beberapa mujizat terjadi di sini. Ada mujizat penyembuhan mertua Petrus yang sakit. Ada pemulihan seorang hamba Panglima atau Jenderal Romawi yang sakit, hamba perempuan, dan juga peristiwa tentang anak Yairus yang dibangkitkan. Bahkan catatan di dalam kitab Injil Lukas, ketika 4 orang membawa sahabatnya yang lumpuh lalu naik ke atas atap rumah dan menurunkan sahabatnya yang lumpuh itu tepat di hadapan Tuhan Yesus. Semua ini terjadi di sekitar Danau Galilea, lebih tepatnya di Kapernaum, dan nanti kita akan mendengar penjelasan dari Modi. Bapak Ibu, kalau kita coba membandingkan nama mana yang lebih terkenal bagi kita semua, apakah Kapernaum atau Yerusalem? Mana yang lebih terkenal? Betul. Kapernaum atau Bethlehem? Kapernaum atau Nazaret? Kapernaum atau Kana? Kana. Ternyata ini Kapernaum Kana terus. Betul gak? Tetapi belum begitu kalah pada zaman Yesus. Ingat bahwa pada zaman Yesus, Bapak Ibu, dan sekali lagi, kalau kita mau mengerti dan memahami situasi, kita perlu pakai kacamata yang cocok sekali lagi untuk periode. Oke? Memang kita udah tahu Yesus lahirnya di mana? Bethlehem. Tapi apakah Yesus pernah merasa aman di Bethlehem? Tidak. Pas lahir, langsung menangis. Betul? Nazaret.
apakah Yesus pernah diterima sebagai nabi di Nazaret? Yesus sendiri yang ngomong, ya gak mungkin seorang nabi diterima di kampungnya sendiri. Betul nggak? Yerusalem, Bapak Ibu, Yerusalem tempat yang maha kudus, tapi bagi Yesus apa saja yang jahat dia mengalami di Yerusalem. Yesus dihianati oleh Yudas, ditangkap, dikirim ke rumah Kayafas, dicambuk, diadili, ditahan dalam satu lubang penjara selama 1 malam. Besoknya dikirim ke Pontius Pilatus, diadili sekali lagi, dihukum mati, memikul beban salib sampai ke Golgota, disalibkan, dimakamkan. Mana baiknya? Mana enaknya? So, kalau gitu mana pentingannya tempat ini? Bapak Ibu dengar, Alkitab lumayan gelap sampai umur 30. Pada waktu Yesus menjadi berusia 30 tahun, Alkitab baru mulai terang dengan informasi. Maksud saya, apa yang kita tahu mengenai Yesus sampai umur 30 tahun? Belajar. Gak banyak informasi. Ya, kita tahu dia lahir di Betlehem. Mereka mengungsi ke Mesir. Apa Yesus mengalami? On the way, in Mesir. Lumayan jelas. Betul nggak? Kita tahu Yesus gak diterima sebagai nabi. Betul. Yesus juga tahu bahwa Yesus sampai hilang di Bait Allah waktu berusia 12 tahun. Tapi selebih dari itu, gelap. Alkitab lumayan gelap. Jadi Alkitab paling terang. Apalagi kalau kita ngomong Injil 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dari umur 30 sampai 33. Sampai disalibkan. Dan selama 3 tahun itu, Yesus tinggal di sini. Kapernaum. Menurut Alkitab, setelah mujizat pertama, Yesus meninggalkan rumah orang tua. Setelah mujizat pertama di Kana, Yesus turun. Makanya disebutkan dengan kotanya Tuhan. Bukan Yerusalem, bukan Bethlehem. Ini adalah tempat. Di sini Yesus merasa aman. Oke, jelas Bapak Ibu. Di sini. Dan juga banyak mujizat dilakukan oleh Yesus, bukan hanya di Kapernaum, tetapi di sekelilingnya juga. Bethsaida. Kita udah turun dari gunung Tabor gak jauh-jauh, udah ke Bukit Bahagia gak jauh-jauh, udah ke Prima Petrus, Tabka, Yesus Prima Kanan, betul nggak? Baru turun dari perahu, Yesus meredakan angin lain. Betul? Di Kapernaum sendiri, wah luar biasa juga. Yesus menyembuhkan anak dari kepala sinagoga. Anaknya Yair. Sinagoga by the way dari Kapernaum terletak di sini. Dan kalau saya nggak ada di sini sebagai kehidupan, orang bisa berpikir bahwa ini adalah kuil orang Romawi. Lihat ya tiang-tiangnya, dekorasinya di atas, sangat mirip dengan kuil kan? Kalau mereka ketemu dekorasi yang indah, walaupun itu punya orang Romawi, boleh diadopsi, boleh dipakai. Kalau di Jerusalem, no way, gak mungkin dekorasi Romawi akan ditemukan dalam sinagoga Yahudi. No way. Itu kan seperti
dua garis yang gak pernah akan ketemu. Artinya orang Yahudi di sini flexible, easy going, liberal. Ini poin kecil. Makanya Yesus dia cukup aman tinggal di sini. Kita juga bisa ngomong tentang Yesus yang menyembuhkan mertuanya Petrus. Betul nggak? Di mana? Tuh, di sana. Sekarang ada gereja yang dibangun di atas rumahnya Petrus. Oke, jadi nanti kalau saya masih waktu, boleh turun ke sana. Saran saya gak usah naik ke atas, gak usah lihat gedung yang modern, itu gak penting. Anda boleh lihat bagian yang zaman dulu. Jadi rumah Petrus terletak di. Oleh karena itu disebutkan dengan kotanya Tuhan Yesus. Udah tahu. Tapi jangan sampai kita lupakan bilang bahwa Kapernaum ini juga dikutuk oleh Yesus. Bukan hanya Kapernaum. Bethsaida. Ada 3 kota, yaitu Kapernaum, Korazin, dan Bethsaida. Dan ternyata seperti Anda bisa lihat habis dikutuk, ada orang yang lagi tinggal di sini. Ini enggak kota yang hidup seperti Nazaret, Bethlehem, Yerusalem. Itu masih ada penduduk. Kalau ini hanya reruntuhan saja. Dan memang sejak tahun 749 setelah Masehi, Kapernaum ini dihancurkan total oleh karena gempa bumi dan tidak pernah dibangun kembali. Oke, jelas ya Pak? Cukup jelas. Sangat Oke. jelas. Sekarang saya mau kasih waktu untuk foto, tapi kalau boleh ikutilah saya dulu. Ini bekas reruntuhan dari kota Kapernaum, dan di sana yang bangunan itu adalah bekas dari rumah Petrus. Di mana di tempat ini ibu mertua Petrus sakit dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini adalah sinagoga. Ini dulu ya. Ini kan Pak, di bawah ini ada lantai ya?